Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-26. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 26. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita tadaburi ayat-ayat yang berhubungan dengan pakaian. Karena Indonesia sekarang lagi berduka, ya, lagi kondisi tidak baik-baik saja. Sudah keluar peraturan pemerintah, ya kan, dan nomor 28 tentang salah satu penggunaan alat kontrasepsi untuk anak muda, pelajar, ya, kalau ingin berzina maka pakailah alat kontrasepsi. Nah, yang terbaru tentang paskibra, ya, tidak boleh wanita berjilbab. Jadi yang pakai hijab maka dibuka hijabnya. Ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Paskibra, paskibraka, tidak ada apa-apanya sebenarnya. Makanya melalui media ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, tidak ada untungnya. Ya, untuk apa kita merayakan kemerdekaan kalau kita tidak merdeka, ya kan? Pakai jilbab saja tidak merdeka di negara yang mayoritas umat Islam. Gitu. Menurut saya paskibra atau paskibraka itu tidak ada prestasinya, Pak. Tidak ada. Saya pernah ikut di situ. Jadi dulu karena memang saya agak pendek sedikit. Jadi kan ada kelompok 8, ada kelompok 17 dan ada kelompok 45. Ya, di saya itu dulu masuk kelompok 45. Ya tidak ada untungnya. Iya kan? Nah, jadi kalau itu menjadi kebanggaan nanti tidak akan ditanya pula oleh malaikat di akhirat. Ya enggak? Apa dulu kalian ikut paskibra atau paskibraka? Justru malahan sering lalai sholatnya. Sholat asarnya lalai, sholat maghribnya lalai. Ya kan? Maka itu kita himbau, ini bukanlah prestasi, bukan pula lah kehebatan yang perlu dibangga-banggakan. Maka itu daripada membuka hijab, membuka jilbab, pakaian yang melanggar nanti syariat agama, ya lebih baik tidak ikut. Ya kan, cak pulang gitu. Ya kan, daripada melanggar merayakan kemerdekaan tapi kita tidak merdeka, gitu ya. Maka itu kita lihat bagaimana berpakaian. Kata Allah, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa zalika khairu zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Ternyata menurut ayat ini pakaian itu sudah diturunkan oleh Allah dari surga. Jadi bersamaan dengan Nabi Adam itu diturunkan. Coba lihat bahasanya. Anzalna alaikum libasa. Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu.
ya kan? Dan pakaian itu adalah perhiasan. Pakaian takwalah yang lebih baik supaya kamu melihat di situ kekuasaan Allah. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah sudah turunkan fasilitas pakaian, dan itu untuk manusia. Maka itu yang berpakaian itu adalah manusia. Yang tidak berpakaian binatang. Maka itu kalau manusia ada batas-batas auratnya. Kalau binatang memang tidak ada batas-batas auratnya. Maka itu pakaian itu adalah untuk manusia. Ya kan? Maka itu dalam Islam disepakati bahwa aurat bagi laki-laki di atas pusat sampai di atas lutut, di bawah lutut. Itu auratnya. Kalau perempuan selain muka dan telapak tangan. Ya kan? Nanti kita lihat dalilnya. Jadi pakaian di sini diturunkan oleh Allah ke bumi untuk menutup aurat. Nah, di aurat itu sudah dijelaskan. Ya kan? Mana yang aurat, mana yang tidak aurat. Ya kan? Nah, itu. Jadi hati-hati tuh ibu-ibu. Ya kan? Kalau bapak-bapak ini tidak terlalu banyak auratnya kan? Ibu-ibu yang agak banyak auratnya. Kemudian pakaian itu memang berfungsi sebagai perhiasan. Artinya hiasan itu kan indah, orang suka. Ya kan? Indah dan disukai. Jadi kalau ada pula orang tidak suka berpakaian, berarti dia tidak suka perhiasan. Iya itu. Ya kan? Kalau dianggap tidak berpakaian itu maju, tentu orang Papua lebih duluan maju. Dia pakai koteka aja kan. Kalau pamannya tidak berpakaian baru maju gitu. Justru jahiliyah itu yang membuka auratnya. Jadi untuk memuliakan sebenarnya. Wa ja'alakum, ya kan, kami telah jadikan bagimu. Nah itu. Jadi Allah jadikan itu. Pakaian itu untuk memeliharamu, menjaga. Itu makanya ada baju dingin atau baju hangat. Ya untuk menghangatkan gitu, menjaga dari cuaca. Ya kan? Ada pakaian yang sudah dijadikan oleh Allah, ya kan, sebagai menjaga dirinya. Malah ada pakaian juga dipakai untuk peralatan perang. Itu fungsi berpakaian gitu. Jadi ada sebagai menutup aurat, ada untuk perhiasan, ada pakaian itu menjaga dari cuaca, ada juga digunakan untuk peralatan perang seperti baju besi umpamanya. Ya kan? Jadi lengkap sebenarnya. Ya kan? Kemudian dalam surat An-Nur ayat 31 ini, kul, ya kan, katakan lil mukminat, kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak daripadanya, dan hendaklah mereka, ya kan, kepada yang tampak itu ya pada suaminya, putra-putra dari suaminya, saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan, atau wanita-wanita yang Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Ada batas aurat ibu-ibu, dan ada batas orang yang boleh melihatnya. Yang biasa tampak itu dari leher ke atas, dari lengan siku ke bawah, dari lutut ke bawah, itu boleh dilihat. Satu tadi kepada anak laki-lakinya,
atau anak laki-laki dari saudara perempuannya, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, gitu ya, atau wanita-wanita yang beriman. Jadi kalau ibu-ibu berkumpul bersama wanita yang tidak beriman, maka tidak dibolehkan terbuka rambutnya, ya kan? Nah, jadi dipesankan juga tuh pada anak-anak kos yang perempuan, dia menutup aurat, tapi karena di sini ada perempuan, dikiranya boleh aja gitu. Nah, kalau di situ ada wanita yang tidak beriman, maka dia muka dan telapak tangannya yang boleh. Nah, laki-laki yang tidak berada dalam kondisi seperti ini, ya kan, maka yang biasa tampak itu tidak dibolehkan. Ya, suami, siapa lagi di sini? Anak laki-laki, kemudian saudara laki-lakinya, putra dari saudara laki-lakinya, atau putra-putra dari saudara perempuannya, atau wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, ya kan? Itu yang biasa tampak. Yang biasa tampak itu boleh dilihatkan itu kalau kondisi seperti itu. Jadi di leher ke atas, siku ke jari, kemudian lutut ke bawah. Selain dari orang yang ini, maka itu harus ditutup, ya kan? Nah, inilah bentuk, ini kan langsung ini. Allah langsung yang ngatur bagaimana cara berpakaian. Makanya, ya Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisal mu'minin yudnina alaihinna bi jalabihinna. Katakanlah wahai Nabi. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Jadi memang ditutupkan ke tubuhnya, ya kan? Jadi tidak pula ke sampai leher saja kemudian ditutupkan, ya kan? Kan tidak boleh dipakai apa? Unduk unta kan? Dilarang juga tuh. Nah, jadi ini yang paling dijaga nih. Kalau ini kan sebagai seorang nabi kepada istri, kepada anak perempuan, wanita yang beriman. Kalau dia seorang suami, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu. Kalau dia seorang ibu, ya katakan kepada anak perempuanmu, ya kan? Jadi kalau anak laki-laki, jadi suruhlah berjilbab, ya kan? Anak-anak perempuanmu, gitu ya. Kalau kita lihat dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kadang-kadang ada bahasanya itu begini, menjaga diri kita supaya tidak masuk neraka itu sama kuatnya dengan menjaga keturunan. Itu yang katakan wawunya di situ. Ku ampusakum wa ahlikum. Nah, gitu. Dirimu dan keluargamu. Jadi itu sejajar gitu. Jadi ada suami dijaganya dirinya supaya tidak masuk neraka, tapi dibiarkannya istrinya tidak berjilbab. Berarti dia menjaga dirinya tapi tidak menjaga istrinya. Suami istri menjaga dirinya supaya tidak masuk ke dalam neraka, istrinya berjilbab, tapi anak gadisnya dibiarkan saja tidak berjilbab. Dia menjaga diri tapi anaknya tidak, dia jaga, ya kan? Nah, kalau terbuka aurat itu adalah dosa, berarti setiap dia membuka aurat berarti berdosa. Nah, saya khawatirnya kalau dia meninggal dalam keadaan tidak menutup aurat, berarti meninggalnya dalam keadaan berdosa. Ya kan? Ini perlu dipahamkan gitu. Ya kan? Nah, istrimu, anak perempuanmu, ada di sini dikatakan supaya kamu mudah dikenal. Ya kan?
yu'rafna, supaya kamu diketahui. Betul itu, Pak. Kalau ibu-ibu ini pakaiannya seperti ini, pakai aurat, tutup aurat ini, tahu orang semua ini muslimah ini. Saya kemarin itu ke Malaysia, siang-siang cari makanan di Kuala Lumpur. Tapi karena pakai kopiah ini, saya berdiri-diri aja di depan makan makanan itu, datang orang dari belakang, Pak Haji, gitu. Itu nggak halal tuh, nggak halal untuk Pak Haji. Itu gara-gara saya pakai, diketahui orang kalau, oh ini orang Islam ini. Padahal saya tengok makanan itu kayaknya bentuk makanan Melayu gitu. Ternyata, nah itu. Jadi kita itu memang terpelihara, ya kan? Terpelihara kalau kita menutup aurat. Kehormatan terpelihara. Coba kalau ada perempuan lewat, auratnya terbuka, ya digodaan sama orang tuh, ya kan? Cuci, ya kan? Ah itu ya pasti. Tapi kalau dia tertutup auratnya, dijaga orang, itu berarti pakaian itu betul-betul, ya kan, supaya tidak diganggu, ya kan? Ya sekurang-kurangnya orang baca assalamualaikum ustazah, gitu ya, nak, ya, waalaikumsalam, ya kan? Ini bagian sebenarnya supaya mudah dikenal dan supaya tidak diganggu. Jadi anak-anak kita ini kalau dia pakai jilbab, pakaian yang menutup aurat, itu malahan kehormatannya terpelihara. Ya, tapi kadang-kadang mereka-mereka ini juga tidak menjaga kehormatannya. Dia berjilbab, tapi berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahramnya. Berarti dia sendiri, Pak, tubuhnya dipeliharanya dari jilbabnya, tapi kehormatannya tidak dipeliharanya. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat umpamanya batas. Ini kan hadis ini mengatakan bahwa ketika apa ini batas-batas, ya, ini dari Abu Daud, ya kan, telah menceritakan pada kami, Abu Daud telah menceritakan kepada kami Hisam dari Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang perempuan jika telah mendapatkan haid, ya kan, maka itu tidak boleh atau tidak halal lagi dilihat, ya kan, tidak pantas terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Telapak tangannya itu ya punggung tangannya sampai pergelangan tangan, ya kan. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, perempuan kalau sudah haid berarti sudah balik, tidak boleh dilihat, la yahillu ayyura minha ila haza wa haza, ya kan. Suatu kali Asma, ya, Asma ini saudarinya Aisyah datang menemui Rasulullah sedang ia memakai pakaian yang tipis. Nah, Nabi pun berpaling. Jadi ini dari Aisyah an Asma binti Abi Bakar. Aisyah ini putri siapa? Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Berarti dakhalat ala Rasulullah SAW, katanya datang, masuk menemui Rasulullah, ya kan, pakaiannya tipis, fa'arid anha. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat, tipis, maka itu kita di laki-laki ini disuruh berpaling gitu, ya kan. Tapi ada pula yang mengatakan kalau tak calik itu rasa kim Ustaz gitu ya. Tapi kalau lamu mencaliaknya bah sepanjang itu saya tarik ya. Ah itu dah rasa ki itu dosa gitu kan. Kadang-kadang kan itu je tuh. Kade caliak berdosa, ndak kade caliak barang rancak lo gitu ya. Makanya kata Rasulullah kan begitu ya.
fa'arid anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Jadi ketika Asma saudari, berarti Asma ini bagi Rasulullah siapa? Ipar kan? Nah, berarti di rumah itu kalau iparnya jangan sembarangan saja. Adik perempuan istri, kakak perempuan istri, kan ipar itu. Jangan dibilang, oh ini adik ipar. Adik ipar itu lebih hebat daripada setan pengaruhnya. Maka jangan dibiarkan aja sih udah di rumah, ada adik di rumah aja. Jadi ketahuan ini, Asma ini saudari perempuannya Aisyah. Datang ke rumah Aisyah, ke rumah Rasulullah. Iya kan? Berarti Asma dengan Rasulullah hubungannya ipar. Saudara ipar kan? Ketika iparnya datang, namanya Asma. Dalam keadaan pakaiannya tipis. Fa'arid, lalu Nabi berpaling. Sambil berkata, berarti kalau berkatanya itu berkata membelakang kepada Asma. Pasti Bu Asma pakaiannya, Nabi berpaling sekali. Ya Asma, kan begitu jadinya. Ya kan dikatakan, ya Asma, innal mar'a iza balagatil mahid. Sampai bukan mencaliak kepada Asma, tapi membelakang kepada Asma. Ini datang Asma ini. Ya kan, kalau dalam dakhalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Nabi, saudarinya Aisyah, fa'arid, lalu Nabi berpaling dari Asma sambil mengawaqala ya Asma. Sambil berpaling itu Nabi mengatakan, wahai Asma, innal mar'a iza balagatil mahid lam yaslih laha ayyura minha illa haza wa haza. Tidak halal dilihat dari perempuan itu, wanita itu, kecuali ini dan ini. Lalu mengisyaratkan kepada wajhi wa kafaihi, mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya, ya kan. Lalu di situ diisyaratkan ya oleh Abu Daud, ya kan, di telapak tangan itu sebenarnya masuk punggung tangan, jadi sampai pergelangan tangan. Nah itu ya, jadi pakai menutup aurat. Jadi syarat berpakaian bagi wanita itu satu, menutup aurat. Jadi tertutup. Yang kedua, tidak transparan, tidak tipis. Kalau dia tertutup tapi tipis, mohon maaf saja, kadang dari luar kelihatan saja, nilai tertutup Pak, tapi tertembus. Maka itu diterawang, pakaiannya itu diterawang. Supaya ini nampak enggak kulitnya ini nampak enggak di dalamnya ini. Nah ini di sini kan dikatakannya adalah siabu riqaq, itu kok yang tipis pakaiannya, ya kan? Maka itu bagian dari yang dilarang. Jadi tertutup, tidak transparan, tidak menyerupai perempuan kalau dia laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki kalau dia perempuan. Jadi tidak usah lah dibuat perlombaan yang memakai laki-laki pakai baju daster, iya kan? Kalau daster itu kan khusus untuk perempuan, bukan? Yang begini maksudnya Bapak Ibu, dilarang memakai pakaian yang menyerupai laki-laki itu bagi perempuan. Kalau bahasa robok wajahnya, kita hanya satu saja pikirannya, ini perempuan ini, gitu ya, karena pakaiannya itu, oh ini laki-laki ini, gitu. Yang memang
orientasinya memang seperti itu gitu. Atau menyerupai orang-orang kafir. Ya maksud menyerupai orang kafir itu ya pakaian khasnya orang kafir itu apa? Kalau dia pakai salib, jelas itu kan. Tidak ada pikir orang lain gitu, kecuali ya orang kafir kan. Yang pakai salib itu pasti tidak Islam. Nah gitu maksudnya. Yang pakai David Star umpamanya, bintang David, itu pasti itu. Karena itu ciri khasnya kan. Kalau dia pakai jas, orang kafir enggak? Kalau dia pakai jas, masa iyo? Langsung, oh ini orang kafir. Berarti orang-orang Islam yang pakai itu pakai orang kafir semua. Iya kan? Mungkin saja dulu orang-orang kafir memakai itu. Tapi kalau semua orang pakai, jadi enggak. Asal ketemu tuh kafir, ketemu kafir, enggak seperti itu. Yang ciri khasnya itu jelas. Pamannya dia pakai dasinya, ya kan? Dasi kupu-kupu, pakai tali ke bawah, benang. Ah itu khas salib itu. Nah gitu. Nah yang ciri khas yang seperti itu tidak dibolehkan. Jadi perempuan merupai laki-laki, laki-laki merupai perempuan. Kalau gamis ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Jadi jangan bilang nanti bergamis itu perempuan semua, enggak. Ada juga bergamis laki-laki kan? Nah gitu, tapi ciri khasnya sudah ada. Kemudian apa lagi yang tidak dibolehkan? Dalam rangka kesombongan. Ya kan? Ya itu tadi yang dikatakan, mana ayatnya tadi itu? Yang jangan kamu menghentakkan gitu ya kaki, memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi dulu ibu-ibu ini, perempuan ini tidak hanya bagalang, tidak hanya bakaluang, jo liye, jo tangan, tapi jo kaki pun pakai galang, pakai giriang-giriang. Iya kan? Nah, ketika dia lewat di depan laki-laki, lalu dihentakkan kakinya supaya berbunyi, sehingga orang mencari kakinya. Nah itu berarti menarik perhatian. Sebenarnya ibu-ibu yang paling mahal di perempuan itu apa sebenarnya? Yang paling bernilai mahal itu apa? Hah? Apa bu? Hah? Haya. Malu. Jadi yang paling tinggi sebenarnya nilai perempuan itu adalah malunya. Selama perempuan itu punya malu, maka dia akan bernilai. Tapi kalaulah habis malunya, dia seperti ya rongsokkan saja. Apa lagi contoh Pak Ibu? Putri Nabi Syuaib, perempuan, gadis, ketika dia punya tugas mengambil air untuk minuman dombanya, dia selalu pulangnya terakhir, terlambat, karena di tempat sumber air itu dipenuhi oleh laki-laki. Maka dia tidak mau berebut-rebut dengan laki-laki itu, dia malu. Kini tidak berjilbab, pakai baju kurung, goyang-goyang dekat orang baralek. Ya Allah, malu tidak ada. Di situ ada mama, di situ ada ipa, ada bisan, ada kakak, ada adik. Alah apa goyang-goyang? Apa yang tidak ada? Malu. Makanya ambo jujur saja, kalau pergi baralek itu bu, ambo kalau kedatang juo yang berogen-ogen itu paling-paling ambo usahawan menjelang ke zuhur. Kondak sudah zuhur benar, sehingga tidak berbunyi organnya. Pas ke zuhur itu kan berhenti tuh.
Aku ndak wak tiba situ, ini bergoyang-goyang tuh polisi laki. Ya Allah. Malu ndak ada. Maka mohon maaf ya, perempuan-perempuan yang tidak punya malu itu harganya paling-paling 100-200 ribu. Dia gajinya 200 ribu itu goyang-goyang lah. Anak Nabi Syuaib ketika punya malu yang luar biasa seperti itu, dia tunggu selesai semua laki-laki itu memenuhi minuman untuk dombanya, baru dia terakhir. Satu kali ini dia cepat pulang. Ditanya oleh Nabi Syuaib, kok bisa pulangnya cepat? Kata Nabi, putrinya, tadi ada seorang anak muda membantu. Jadi karena berdiri di belakang itu datanglah Nabi Musa. Nabi Musa masih muda kan? Dibantulah mengambilkan air untuk domba ini. Selesai diambilkan, pulang. Kata Nabi Syuaib, undang pemuda itu, bawa pemuda itu ke rumah. Besoknya dibawa. Ya kan? Pas dibantu, dibawa. Karena Nabi Musa tidak tahu jalan ke rumahnya Nabi Syuaib, maka yang tahu jalan siapa? Ya putrinya. Maka putrinya itulah di depan. Ketika putrinya di depan, Nabi Musa di belakang, itu jalannya saja sudah bisa ditebak. Dia malu berada di depan laki-laki. Sehingga Nabi Musa mengatakan, silakan di belakang jalan, nanti tunjukkan saja arahnya. Malu dia berjalan di depan, laki-laki di belakangnya. Kalau kini, semakin dimukul, semakin nyogoyang. Beda ibu-ibu sikul lah kadar luar sah. Lah banyak expired itu tak. Beda. Begitulah kondisinya kini. Malu itu tidak ada. Ketika Nabi Musa disuruh memilih salah satu putri Nabi Syuaib, maharnya tahu ibu-ibu? Hah? Bekerja dengan Nabi Syuaib tanpa digaji berapa? 10 tahun. Maharnya 10 tahun bekerja tanpa digaji. Oke, kita ambil sajalah Bapak Ibu. UMR terendah berapa? Hah? 27. 2.700.000 per bulan. Setahun? Ya kan? Kalau 10 bulan berarti 27 juta kan? 30 jutaan. Kali 10. 300 juta maharnya. Ibu dulu apa mahar, Bu? Seperangkat alat sholat dibayar tunai, di preso isinya sajadah, cek mukana, cek kan sarung, cek Al-Quran, cek 500.000 itu yang. Iya kan? Iya. Jadi kenapa Nabi Musa membayar mahal? Iya kan? Maharnya apa karena di situ disebut karena kecantikannya? Karena tubuhnya langsing? Iya kan? Enggak. Yang diceritakan oleh Allah, dia punya sifat malu. Maka itu paling berharga di perempuan itu adalah malu. Ya kan? Nah, kalau udah itu yang dia miliki, maka perempuan itu punya nilai di hadapan Allah. Ya kan? Nah, maka itu katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, kepada wanita-wanita beriman, supaya mereka menutupi atau menyulurkan jilbabnya. Ya kan? Yang bahasa Al-Qur'annya adalah jalabihinna. Nah, kita lihat bagaimana jilbab itu dalam pandangan ulama. Jilbab berasal dari kata jalbabah yang berarti memakai baju kurung.
Para ulama berbeda pendapat mengenai arti jilbab, bukan berarti pakaian. Sebagian ulama mengatakan baju kurung, berarti lapang, longgar, tertutup dari kepala sampai ke kaki. Yang nampak itu hanya muka dan telapak tangan, longgar. Baju kurung, kalau baju kurung itu longgar dia. Ulama lain mengartikan baju wanita yang longgar dapat menutupi kepala sampai dada. Asy'ari berpendapat jilbab adalah baju yang dapat menutupi seluruh badan. Jadi sebenarnya bukan masalah model atau warna, tapi yang penting tertutup, tidak transparan. Ulama yang lain berpendapat jilbab adalah kerudung wanita dapat menutupi kepala, dada, punggung. Ya kan? Menurut Ibnu Abbas, jilbab adalah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Itu tentang jilbab. Nah, lalu bagaimana bentuk berpakaian muslimah itu? Kita lihat di sini. Pertama, bentuk warna, bahan kain atau hiasan apapun asal sesuai dengan ketentuan syariat. Pakaian tersebut menutup seluruh aurat, satu syaratnya. Pakaian tersebut tidak ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tertutup tapi ketat. Sama enggak? Pakaian tersebut tidak tembus pandang sehingga menampakkan tubuh secara samar-samar, apalagi secara terang-terangan. Samar-samar saja enggak boleh. Jangan berpakaian nanti warnanya sama dengan kulit. Iya kan? Pakaian tersebut sopan, patut, dan sederhana. Tidak boleh bermega-mega. Ya kan? Tergantung kepada orang yang memakainya. Orang tua ya seperti ini. Anak muda seperti ini. Sedang pekerja di sawah tentu berbeda lagi ketika berada di rumah. Di sawah lain pakaiannya, di rumah lain pakaiannya gitu. Sementara sederhana artinya tidak mewah, tidak menyolok, tidak berlebihan. Tidak dalam rangka untuk kesombongan juga. Tidak pamer. Ya kan? Nah, maka itu ibu-ibu ini pakaian yang membawa kepada ketakwaan. Ya kan? Nah, ini kita lihat di sini. Wa makana lil mu'minina wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amara ayyakuna lahum. Tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman atau perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Allah sudah menetapkan satu ketetapan, tutup auratmu. Kini paskibra menyuruh membuka, amankah dituri? Larangan Allah menyuruh tutup. Ya kan? Manusia menyuruh buka, ya kan? Maka itu sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Jadi pelatih paskibra atau paskibraka yang menyuruh perempuan-perempuan wanita-wanita berjilbab supaya dibuka, kalau dia tidak kafir, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Itu Al-Quran kan ngomong begitu. Faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia sudah berada dalam kesesatan yang nyata. Allah menetapkan tutup aurat. Dia membuat peraturan membuka aurat. Kalau dia tidak orang kafir, pasti orangnya sudah sesat dan menyesatkan. Maka itu semuanya bersuara hari ini. Ulama, MUI, sangat keras itu, ya kan? Dulu poluan berjilbab ribut, ya kan? Masa di dunia Islam mayoritas Islam tidak boleh berjilbab, ya kan? Jadi harus ada kemerdekaan sebenarnya, ya kan? Dia harus ada berjilbab. Ini ada yang coba lihat videonya. Larangan berbusana muslim, ya kan?
Ini dulu tidak boleh masuk ke sekolah kalau dia berpakaian. Nah ini, seragam sekolah harus sesuai peraturan Mendikbud, tidak boleh pakai jilbab. Itu muncul di Indonesia. Sementara waktu di luar negeri, ya kan, tidak ada masalah. Di Amerika yang tidak mayoritas Islam, yang muslimnya boleh pakai jilbab. Di Inggris, polwannya pakai jilbab. Di Australia, polwannya pakai jilbab. Tidak orang Islam di situ. Di Swedia, polwannya pakai jilbab. Kemudian dia melalui di Brooklyn, United States juga. Tidak ada masalah. Ya kan? Kemudian di Kanada pakai jilbab. Ya kan? Di London pakai jilbab, tidak ada masalah. Kok di Indonesia hanya untuk paskibraka tidak boleh, harus dibuka jilbabnya. Nah, itu maka kalau orang-orang itu tidak kafir, ya berarti orang sesat dan menyesatkan.